Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya. Dan teruslah penuh harap hanya kepada Tuhan yang maha baik. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita memohon kiranya Tuhan memberi hikmat bagi kita di dalam firman-Nya, sehingga kita dapat melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai hidup kami. Sepanjang malam telah berlalu dan hari ini pun kami percaya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukan hal baik yang berkenan kepadamu seturut dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 30 Desember 2023 tertulis dalam kitab Lukas 12 ayat 40. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Hamupe ga behobasma aina rodo anak nijolmai ditiki naso panagaman muna. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian perikop yang berbicara tentang hal berjaga-jaga di dalam menghadapi atau menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Renungan kita pada hari ini juga berbicara tentang sikap seorang anak Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimanakah dia seharusnya menjalani hidup ini? Apakah menurut kedagingannya atau menurut kehendak Tuhan? Yesus Kristus yang dinantikan adalah Raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi perikop kita ini pun mau mengatakan bahwasanya Dia yang datang pun adalah hamba, di mana hamba bertugas melayani dengan sigap, dengan setia, dan penuh kasih. Apakah kita adalah anak Tuhan yang setia dan mau siap sedia di dalam melayani Dia? Setia di dalam hal yang kecil, dalam perkara-perkara kecil, dan juga setia kepada perkara-perkara besar yang diberikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia yang berdosa adalah budak dosa. Budak dosa berarti dia taat kepada iblis, dan manusia akan mati karena dosanya. Untuk itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, untuk memberikan keselamatan kepada kita, sehingga Ia rela menjadi hamba untuk dapat menebus kita. Saudara, Yesus Kristus di dalam ketaatannya kepada Bapa untuk datang ke dunia menebus dosa-dosa kita adalah teladan yang kekal, teladan yang agung, yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Dia yang datang menebus dosa-dosa kita, mengubah status kita dari budak dosa menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mengetahui bahwasanya seorang budak tidak punya hak atas dirinya. Dia akan melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati seperti apa yang dikehendaki oleh tuannya. Oleh karena itu kita yang telah tertebus dari dosa-dosa tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita telah menjadi hamba Tuhan, menjadi
budak Tuhan. Dalam arti kita tidak bisa mengandalkan diri dan kekuatan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki kecuali Tuhan. Apapun yang dikehendaki Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi Tuhan kita di sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita adalah hamba Tuhan yang taat dan setia, tentu kita akan terus mau melakukan apa yang dikehendakinya. Anak Tuhan harus memahami apa yang dikehendaki Bapaknya. Dia harus turut terus melakukan yang dikehendakinya sekalipun itu tidaklah mudah. Di dalam mempertahankan hati, mempertahankan iman di tengah-tengah dunia yang keras, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cobaan tentu tidaklah mudah. Oleh sebab itulah pesan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar tetap berjaga-jaga, bersiap sedia menanti kedatangan Tuhan. Tuhan Sang Tuan kita yang kekal di dalam kehidupan ini akan datang kembali untuk menghakimi kita. Dia telah menebus kita. Dia telah mengerjakan pekerjaan mulia untuk keselamatan kita. Tetapi sebagai manusia yang masih hidup, kita sering gagal mempertahankan keselamatan yang telah dikerjakannya. Kita sering tergoda oleh hasrat duniawi yang kita nikmati sekarang ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan kembali, mengingat kembali apa yang telah dikerjakan Tuhan kepada kita. Pengorbanannya yang besar harusnya tidak boleh menjadi sia-sia. Yesus Kristus yang adalah Allah mau menjadi manusia demi keselamatan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, sekarang tugas itu ada di tangan kita. Keselamatan itu telah diberikan. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan. Mari kita menjaga kekudusan hidup kita, sehingga kita berhak beroleh keselamatan yang telah dikerjakan. Keselamatan kekal yang menjadi milik orang-orang yang berkenan kepadanya. Saudaraku, harinya pasti akan tiba. Karena Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, selagi masih diberi kesempatan, teruslah mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Teruslah waspada, berjaga-jaga atas pencobaan dunia. Jangan pernah takut, karena Tuhan selalu ada. Jangan pernah lemah, karena Dia adalah kekuatan kita. Saudaraku, tetaplah berjaga-jaga dan jadilah pemenang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan kembali agar kami tetap berjaga-jaga. Tuhan, kami akan mengakhiri tahun ini. Tuhan, begitu banyak berkat yang telah kami terima. Begitu banyak pengasihan yang Engkau berikan kepada kami. Ajari kami untuk mensyukuri semuanya itu. Dan kami mau berjalan bersama Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami tidak lagi menjadi sia-sia. Tuhan, kami mau di akhir tahun ini, kami merefleksi hidup kami, dan kami mau menyadari betapa Engkau mengasihi kami. Ajari kami untuk terus mensyukuri hidup ini, dan terus penuh semangat menjalani hari-hari hidup kami untuk memasuki tahun yang baru nanti. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk selalu menjadi hamba yang setia, yang taat melakukan perintah-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.